Itu pula yang kemudian dikatakan oleh orang-orang Hawari yang Setan ketika memasuki bulan Ramadan mendapat siksaan yang sangat berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah paham para sahabat Bahwa Allah menginginkan orang-orang yang la'allakum tattaqun. Allah berikan untuk kesuksesan yang... Dan ayat ini Allah teruskan dengan ungkapan hatta tattaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dalam sebuah dialog yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Ibrahim berkata, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhannya, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bertanya, apakah kamu tidak beriman? Nabi Ibrahim kemudian menjawab, bala, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Beliau mengatakan, tetapi aku ingin agar hatiku menjadi tenang. Permintaan Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah mengatakan, qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Wahai Ibrahim, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah 4 ekor burung itu, kemudian letakkanlah masing-masing cincangan daripada burung tadi di masing-masing gunung. Kemudian panggillah mereka, maka mereka akan datang kepadamu, ya'tinaka sa'ya, dengan berterbangan ke arah kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa untuk sampai kepada derajat itmi'nanul qalb, ketenangan hati, maka hendaknya kita selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya kita tingkatkan sampai derajat itmi'nanul qalb, sebuah keyakinan yang sangat luar biasa. Itu pula yang kemudian dikatakan oleh orang-orang Hawari yang berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, wa idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Isa bin Maryam, apakah Tuhan kamu dapat menurunkan hidangan dari langit? Maka Nabi Isa kemudian mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Maka kemudian mereka mengatakan, qalu nuridu an na'kula minha. Mereka mengatakan, kami ingin makan dari hidangan tersebut. Wa tatma'inna qulubuna, dan agar hati kami menjadi tenang. Wa na'lama an qad shadaqtana, dan kami meyakini bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami bisa menyaksikan hadirnya hidangan tersebut. Orang-orang Hawari ketika minta ditunjukkan bagaimana orang-orang Hawari, para pengikut Nabi Isa, ingin ditunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan diturunkan hidangan dari langit. Di antara tujuannya adalah agar watatma'inna qulubuna, agar hati-hati kami menjadi tenang. Inilah derajat keyakinan yang luar biasa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itulah kita sebagai orang-orang yang beriman, kita juga ingin agar keyakinan kita, keimanan kita sampai kepada derajat itmi'nanul qalb. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan cara
bagaimana kita memiliki keimanan sampai derajat itmi'nanul qalb, yaitu dengan cara banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka hati-hati kita akan menjadi tenang. Bagaimana kita harus berzikir kepada Allah? Kita bisa berzikir kepada Allah dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Segala bentuk perbuatan yang kita lakukan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah masuk dalam kategori zikrullah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah adalah orang-orang yang selalu tenang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa merasa bahwa dirinya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq berada di Gua Thur ketika dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy, maka di antara kata penenang yang digunakan oleh Rasulullah untuk menenangkan sahabatnya yaitu Abu Bakar adalah la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Inilah bentuk itmi'nanul qalb yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berzikir adalah orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diselamatkan oleh Allah dari segala bencana. Ingat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ditelan, dimakan oleh ikan. Maka di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam adalah beliau mengiringi doanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Zikir inilah yang kemudian diulang-ulang secara terus-menerus oleh Nabi Yunus. Yang dengan zikir itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalaulah Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang sering bertasbih, maka pasti dia akan berada di perut ikan selama-lamanya sampai hari kiamat. Bukankah seluruh makhluk yang ada di dunia ini selalu bertasbih kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Harusnya kita sebagai orang yang beriman, wajar dan wajib bagi kita untuk selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, dan zikir kita tidak boleh sedikit. Karena zikirnya orang yang beriman adalah zikir dengan jumlah yang banyak. Kalau ada orang yang ingat kepada Allah, yang zikir kepada Allah hanya sedikit, itu bukan orang yang beriman. Orang yang zikirnya sedikit adalah orang munafik. Jadi orang munafik bukanlah orang yang tidak berzikir sama sekali, tapi mereka zikir, tapi zikirnya jumlahnya sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadhkurunallaha illa qalila." Dan mereka, yaitu orang-orang munafik, tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Sedangkan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang setiap desah nafasnya, yang setiap langkahnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah meredaksikan dengan kalimat zikron katsira, wazkurullaha katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus senantiasa berzikir setiap perbuatan yang kita lakukan. Zikir-zikir inilah yang kemudian menyebabkan hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita berzikir kepada Allah, maka pada hakikatnya kita telah menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tidak ada orang yang berbuat maksiat lalu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang laki-laki yang ingin menzinai seorang wanita. Ketika ia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqillah, maka kemudian ia menghentikan perbuatan maksiatnya, kemudian meninggalkan wanita yang akan dizinahinya. Mudah-mudahan
kita semuanya menjadi orang-orang yang adzakirin Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dan pastinya ketika kita selalu berzikir kepada Allah, kemaksiatan akan jauh dari kita dan hati kita semakin tenang untuk meyakini bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang dhaif. Kita butuh pertolongan Allah, kita butuh bantuan Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.